Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari pembahasan kemarin, yaitu inisiatif dalam bekerja. Bagaimana cara meningkatkannya? Nah, kemarin kita udah simpulkan ya bahwasanya inisiatif sangat penting untuk mencapai kesuksesan di tempat bekerja. Seseorang dapat menjadi lebih efektif, efisien, kreatif, inovatif, lebih visioner bila memiliki inisiatif pribadi yang telah diasah dengan baik oleh seorang karyawan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengembangkan inisiatif mereka agar dapat mencapai kesuksesan di tempat mereka bekerja. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan inisiatif dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama adalah kita tahu inisiatif adalah kemampuan untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan yang tepat tanpa harus dipaksa atau diarahkan oleh orang lain. Ini adalah sifat yang sangat dihargai di tempat kerja karena dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, berikut ini beberapa tips yang dapat membantu meningkatkan inisiatif kita sebagai karyawan di tempat kerja. Yang pertama adalah menjaga komunikasi yang baik dengan atasan. Nah, komunikasi yang baik dengan atasan dapat membantu meningkatkan kemampuan inisiatif. Karyawan dapat lebih baik dan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka atau manajemen. Selain itu, karyawan juga dapat mendapatkan umpan balik dari atasan mengenai ide-ide yang telah disampaikan oleh manajemen. Dalam hal ini atasan langsung ya. Kemudian komunikasi yang baik juga dapat membantu membangun kepercayaan antara karyawan dan atasan, sehingga antara karyawan dan atasan lebih berani untuk mengambil inisiatif, atau kita sebagai karyawan akan lebih berani mengambil inisiatif apabila komunikasi kita lancar ya. Apa yang dimau oleh atasan kita bisa mengaplikasikannya. Yang kedua adalah mengenali dan memahami tujuan perusahaan. Visi misi perusahaan harus kita pahami. Tujuan perusahaan adalah kunci untuk memiliki inisiatif yang tinggi. Nah, arahnya sudah jelas. Dengan mengetahui tujuan perusahaan, karyawan dapat mencari cara untuk mencapainya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan memahami tujuan perusahaan, karyawan juga dapat mengembangkan ide-ide baru yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berani mengambil resiko dan menyelesaikan masalah. Berani mengambil risiko dan menyelesaikan masalah. Nah, karyawan memiliki kemampuan inisiatif biasanya cenderung tidak takut untuk mengambil tindakan atau langkah pertama meskipun ada risiko-risiko yang dapat dihadapi. Selain itu juga karyawan dengan kemampuan inisiatif seperti itu yang tinggi biasanya cenderung lebih terampil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada keberanian untuk mengambil langkah secepat mungkin supaya masalah terselesaikan, tentunya dengan perhitungan yang sesuai. Kemudian yang keempat adalah mempelajari kemampuan baru ya, dan mengasah kemampuan yang sudah dia miliki. Dalam hal ini ya, biasa yang kita dapatkan di Trusmi adalah materi-materi yang ada di training atau trainer. Kita biasa diundang untuk ikut serta untuk pengembangan diri. Nah, mempelajari hal-hal yang baru atau kemampuan baru dan mengasah kemampuan yang sudah dimiliki juga dapat membantu meningkatkan kemampuan inisiatif kita sebagai karyawan.
Karyawan dapat memperluas pemahaman dan pengalaman kerja karyawan, juga, apa namanya, ini juga dapat membantu ide-ide baru dan memberikan kontribusi yang lebih baik untuk perusahaan oleh karyawan. Jadi, tentu dengan pengetahuan baru, dengan adanya training-training yang sudah diadakan oleh Trusmi, ini berharap bahwa kita sebagai karyawan mampu berinisiatif memberikan kontribusi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah caranya membangun relasi dengan orang lain. Nah, membangun relasi dengan orang lain juga dapat membantu meningkatkan kemampuan inisiatif. Karyawan dapat memperluas jaringan dan mendapatkan ide-ide baru dari rekan kerja yang mungkin di atas mereka, lebih senior. Atau di bawah mereka juga bisa, siapa saja yang bisa diambil pelajaran untuk kita lebih maju. Selain itu, dengan membangun hubungan yang baik, karyawan juga dapat lebih mudah meminta bantuan atau dukungan saat menghadapi masalah-masalah yang dihadapi atau kesulitan yang dihadapi oleh karyawan. Dengan adanya relasi, tentu kita bisa dapat dibantu oleh rekan-rekan yang bisa lebih kompeten. Nah, umpamanya ada masalah yang mungkin bukan bidang kita, tapi kita punya relasi yang berkompeten, maka masalah itu bisa kita inisiatifi untuk segera diselesaikan dengan bantuan relasi yang kita punya. Itu contohnya. Kemudian yang kelima, manfaat. Manfaat meningkatkan inisiatif dalam bekerja. Tentunya seorang karyawan bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dengan meningkatkan kemampuan inisiatifnya ya, yaitu manfaat tersebut dapat dirasakan oleh karyawan itu sendiri, rekan kerjanya, ataupun tentu perusahaan yang menaunginya. Adapun ada 4 ya, 4 manfaat yang meningkatkan inisiatif dalam bekerja, yakni meningkatkan produktivitas. Yang pertama, komunikasi yang baik dengan atasan, apa tadi? Manfaat yang didapat dalam meningkatkan inisiatif dalam pekerjaan. Oke, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan dapat membantu karyawan itu sendiri. Cara melakukannya tuh tentu dapat membantu produktivitas karyawan itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dengan mengambil inisiatif tentu mencari solusi yang lebih baik, kita dapat menghemat waktu dan sumber daya yang lainnya, kemudian dapat digunakan melakukan tugas-tugas lainnya. Ini intinya adalah menghemat waktu dan lebih banyak menghasilkan. Nah, itu manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah memperkuat hubungan dengan atasan dan rekan kerja. Nah, meningkatkan inisiatif juga dapat membantu memperkuat hubungan dengan atasan dan rekan kerja karena dapat menunjukkan bahwa kita peduli dan memiliki minat dalam pekerjaan. Dengan mengambil inisiatif untuk mencari solusi dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan, kita juga dapat membangun kepercayaan dan keterampilan kerjasama dengan atasan dan rekan kerja atau satu tim. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Tentu saja dengan mengambil inisiatif untuk mencari tahu informasi yang relevan dan melakukan analisis yang relevan dan melakukan analisa yang diperlukan, maksud saya,
kita dapat membantu keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Hal ini dapat membantu kita menjadi lebih percaya diri dan dihargai teman dalam satu tim atau dalam sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Eee, dengan berpikir kreatif dan mencari solusi yang tidak biasa, kita dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah yang muncul di tempat kerja, dengan lebih efektif, dapat membantu meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang menghambat atau eee, yang kita hadapi gitu. Kemudian mengembangkan solusi yang inovatif untuk, kita pribadi sebagai karyawan. Saya kira itu ya 4 manfaat yang kita bisa dapatkan. Semoga bermanfaat materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.